Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada pembelajaran geometri. Kali ini pertemuan kita beri kode 14.b yang merupakan lanjutan dari pertemuan 14.a, dan kali ini kita akan membuktikan bahwa tiga garis sumbu atau perpendikular bisektor atau bisektor tegak lurus pada sebuah segitiga adalah konkuren. Definisi konkuren sudah kita bahas pada pertemuan 14.a, dan teorema yang menyatakan bahwa ketika perpendikular bisektor atau biasa kita sebut dengan garis sumbu suatu segitiga adalah konkuren adalah merupakan teorema 722. Nah, untuk membuktikan teorema 722 ini kita mengingat kembali atau kita recall teorema 712 sebagai dasar atau alat untuk membuktikan. Nah, pembuktian dari teorema 712 ini sudah ada pada video 12b. Nah, kita recall teorema 712 ini. Teorema ini berbunyi bahwa lokus titik-titik pada sebuah bidang yang berjarak sama terhadap atau dari endpoint. Endpoint bisa kita artikan titik-titik ujung suatu segmen garis adalah merupakan perpendikular bisektor dari segmen garis tersebut. Nah, pembuktiannya dilakukan dengan dua arah. Yang pertama, jika suatu titik adalah berjarak sama dari titik ujung suatu segmen garis, maka titik tersebut itu berada atau terletak pada perpendikular bisektor atau bisektor tegak lurus atau garis sumbu segmen garis tersebut. Sebaliknya, jika suatu titik terletak pada bisektor tegak lurus suatu segmen garis, maka titik tersebut adalah berjarak sama dari titik ujung segmen tersebut. Dan ini sekali lagi sudah kita buktikan untuk dua arah pada video 12b. Nah, selanjutnya kita buktikan teorema 722 tadi yang menyatakan bahwa ketika garis sumbu atau perpendikular bisektor atau bisektor tegak lurus suatu segitiga juga konkuren. Sebagaimana ketika bisektor sudut suatu segitiga yang juga konkuren yang sudah kita buktikan pada pertemuan atau video 14.a. Nah, kita menggunakan konstruksi, sekali lagi buktinya juga merupakan bukti informal yang menggunakan materi atau konsep lokus. Nah, kita konstruksi garis sumbu, yaitu garis sumbu kita namakan G dan H, yang berturut-turut merupakan garis sumbu dari sisi AB dan sisi AC. Seperti ini. Nah, karena G dan H merupakan garis sumbu dari sisi AB dan sisi AC, maka tentu saja G membagi dua sisi AB menjadi dua bagian yang sama panjang, atau dengan kata lain P merupakan midpoint atau titik tengah dari segmen AB, sehingga AP kongruen PP. Kemudian kedudukannya tegak lurus, G tegak lurus AB. Begitu pula dengan H merupakan garis sumbu atau perpendikular bisektor dari segmen atau sisi AC, sehingga Q di sini merupakan midpoint atau titik tengah AC, sehingga QA kongruen dengan QC dan posisinya juga tegak lurus ya, H tegak lurus dengan AC. Nah, misalkan saja G dan H ini berpotongan di titik O seperti ini, berpotongan di O. Nah, karena G bisektor dari sisi AB atau segmen AB, maka jarak O ke A adalah sama dengan jarak O ke B. Dengan kata lain, segmen OA kongruen dengan segmen OB. Ini merupakan akibat dari teorema 712 yang sudah kita singgung di awal tadi. Seperti ini, OA dan OB kongruen.
Begitu pula H, karena merupakan bisektor segmen AC, maka OA kongruen dengan OC. Dengan menggunakan teorema 712 juga. Seperti ini kita lukiskan. Nah, sehingga dengan sifat transitif diperoleh bahwa segmen OB kongruen dengan segmen OC. Artinya jarak O ke B sama dengan jarak O ke C. Dengan kata lain, menurut teorema 712 juga, maka titik O ini berada pada garis sumbu atau perpendikular bisektor dari segmen BC. Sehingga ketika garis sumbu suatu segitiga itu berpotongan tepat di satu titik atau kita sebut dengan konkuren, karena O ini terletak pada G yang merupakan bisektor dari AB, terletak pada H yang merupakan bisektor garis sumbu atau bisektor tegak lurus dari AC, tadi juga terletak pada G yang merupakan bisektor tegak lurus dari AB atau garis sumbu AB, dan ternyata dia juga merupakan garis sumbu atau perpendikular bisektor dari segmen BC. Sehingga teorema ini terbukti. Ini kita sketsa merupakan garis sumbu dari segmen BC. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.